Hai Sobat Matematika, kali ini kita berjumpa dalam pembahasan AKM numerasi pada topik geometri. Sudah siap ya? Oke, untuk soal yang pertama adalah contoh bentuk soal pilihan ganda. Ingat, untuk menyelesaikan soal AKM, akan lebih baik jika kita fokus kepada pertanyaan terlebih dahulu sehingga kita bisa mencari informasi yang tepat pada saat membaca teks atau narasi yang diberikan. Nah, di sini kita lihat contohnya adalah soal tentang rumah ideal. Ya, di sini kita akan fokus pada pertanyaan dan pertanyaannya adalah salah satu contoh ruangan yang ideal. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah di sini berarti kita akan melihat dua buah data ya. Kita baca terlebih dahulu sehingga kita paham apa yang dimaksud pada soal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Perhatikan denah berikut. Oke, artinya di sini kita diberikan dua buah data. Yang pertama ini adalah ukuran standar rumah ideal, ukuran standar ideal rumah ya untuk 2 sampai 5 orang. Kemudian di sini kita mendapatkan data tentang denah rumah yang akan dibangun. Kita akan melihat denah rumah ini manakah yang sudah ideal dan manakah yang belum. Untuk itu kita akan mencari data tentang ukuran dari masing-masing ruangan pada denah ini. Ya, kita mulai dari kamar tidur anak. Kita lihat di sini lebar dari denah rumah ini adalah 6 meter dan dibagi 2, maka otomatis ini masing-masing adalah 3 meter. Kemudian kita lihat informasi di sebelah sini. Garasi memiliki panjang 3 meter dan lebarnya juga 3 meter. Selanjutnya, dapur kita lihat di sini. Ini artinya juga 3 meter ya. Dan memiliki tanda yang sama, di sini juga 3 meter. Kemudian kita lihat lebar dapur dan kamar mandi adalah sama dan ini totalnya adalah 3 meter, maka masing-masing ini adalah 1,5 meter. Kemudian kita lihat panjang dari sini adalah 1 meter, lebar taman adalah 1 meter, dan kita lihat di sini otomatis lebar ruang tamu ini adalah tinggal 2 meter. Dan untuk ruang makan ini lebarnya adalah 3 meter. Dan panjang ruang makan kita lihat panjang dapur sama dengan panjang kamar mandi yaitu 3 meter. Maka kita dapatkan untuk ruang makan panjangnya adalah 10 dikurangi 3 dikurangi 3 yaitu 4 meter. Kemudian ruang tamu juga sama, panjangnya adalah 4 meter dan taman depan juga panjangnya 4
meter. Ya, sekarang kita lihat manakah ruang ini yang ideal. Kita mulai dari kamar tidur anak. Standar ukuran ideal kamar tidur anak ini adalah panjang 3 meter, lebar 3 meter. Dan di sini juga sudah terpenuhi ya. Panjangnya 3 meter dan lebarnya 3 meter. Ini artinya kamar tidur anak ini adalah ideal. Sekarang kita lihat ukuran kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini memiliki panjang juga 3 meter dan lebar juga 3 meter. Ya, berdasarkan standar ukuran ideal, di sini untuk ukuran kamar tidur utama berukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Artinya, pada denah ini kamar tidur utama tidak ideal karena tidak memenuhi ukuran standar ya. Di sini tidak ideal. Oke, sekarang kita lihat ukuran ruang makan. Ruang makan berdasarkan ukuran standar, ukurannya adalah 3x3. Pada denah ini memiliki panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Artinya ini sudah memenuhi standar minimal ukuran ideal, rumah ideal. Artinya untuk ruang makan ini sudah ideal. Sekarang kita lihat ukuran kamar mandi. Berdasarkan data, untuk ukuran ideal kamar mandi ini adalah 2,5 kali 1,5, dan pada denah ini sudah berukuran 3 meter kali 1,5. Artinya untuk kamar mandi ini adalah ideal karena sudah memenuhi ukuran minimal. Kita lihat dapur. Pada dapur ini ukuran idealnya adalah 3x3, sedangkan pada denah ini berukuran 3 meter kali 1,5. Artinya untuk dapur ini tidak ideal. Ya, selanjutnya kita lihat ruang tamu. Ruang tamu standarnya adalah ukurannya 5x3. Sedangkan pada denah ini berukuran 4x2. Artinya ruang tamu ini adalah tidak ideal karena tidak memenuhi ukuran standar minimal ya untuk dikatakan rumah ideal. Sekarang kita lihat untuk garasi. Garasi standar idealnya adalah berukuran 5 dikalikan 3. Sementara pada denah ini ukurannya adalah 3x3. Maka ini adalah tidak ideal karena tidak memenuhi ukuran standar untuk rumah dikatakan ideal. Sekarang kita lihat dari denah-denah ruang ini yang memenuhi standar ideal ini adalah kamar tidur anak, kemudian ruang tamu, dan yang terakhir adalah kamar mandi. Ya, ada 3 ruang yang ideal, sehingga jawaban yang benar di sini adalah kita lihat kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Untuk kamar tidur utama tidak ideal. Kemudian ruang makan dan ruang dapur. Ruang dapur tidak ideal ya. Kemudian kamar mandi dan kamar tidur anak. Lihat, kita kamar mandi ideal dan kamar tidur anak juga ideal. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, masih berbicara tentang rumah ideal. Di sini pertanyaannya adalah, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Ya, selanjutnya berarti kita fokus kepada pernyataan yang diberikan. Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Nah, kita lihat, tadi kita sudah baca teksnya dan ini diberikan ukuran standar ideal rumah
Dan kita fokus kepada pernyataan ini, apakah dengan lahan 9 meter persegi kita akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Kita lihat di sini, ukuran dapur ideal adalah 3 kali 3 meter ya. Adalah 3 kali 3 meter persegi. Artinya di sini memiliki panjang 3, lebar 3, atau luasnya adalah 9 meter persegi ya. Sehingga sama saja ini adalah 9 meter persegi, maka pernyataan ini bernilai benar. Atau karena yang ditanya adalah setujukah Anda, maka jawabannya adalah setuju. Alasannya, ukuran ideal adalah 3 dikalikan 3, maka sama dengan 9 meter persegi, sehingga memenuhi luas ya, ukuran idealnya. Soal selanjutnya masih tentang rumah ideal. Kita lihat pertanyaan dari soal ini adalah, Pak Ali membeli sebidang tanah dengan luas 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ya, ini adalah pertanyaan dari soal ini, sehingga selanjutnya kita akan melihat antara rumah yang akan dibangun oleh Pak Ali dengan standar yang ada. Ya, di sini kita lihat bahwa pada soal diberikan data tentang standar ideal rumah yang dibangun oleh yang akan dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Dan di sini rumah yang dibangun Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga ya. Berarti di sini bisa kita coret. Ya, selanjutnya kita lihat soal yang ketiga, masih tentang rumah ideal. Di sini kita fokus terlebih dahulu kepada pertanyaan, yaitu Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Nah, selanjutnya kita lihat teks atau narasi yang diberikan pada soal ini. Narasi yang diberikan masih sama dengan soal sebelumnya. Di sini kita diberikan data tentang ukuran rumah ideal untuk dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Namun di sini Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni oleh istri dan 1 anak. Artinya, Pak Ali membangun rumah yang akan dihuni oleh 3 orang anak, sehingga standar ukuran rumah ini dapat digunakan oleh Pak Ali agar bisa membangun rumah yang ideal. Namun, dalam hal ini, Pak Ali ternyata tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga Pak Ali tidak perlu membuat kamar untuk asisten rumah tangga. Kemudian, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Berarti Pak Ali ini tidak membuat
ruang atau kamar khusus untuk tamu, dan ternyata Pak Ali ingin membuat kamar mandinya ini adalah 2, sehingga ini ukurannya kita perlukan sebanyak 2 kali. Dan Pak Ali di sini akan membuat halaman dengan luas 15 meter persegi. Apakah tanah yang 1 ar ini cukup untuk membuat rumah ideal dan menambahkan luas halaman sebesar 15 meter persegi? Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan hitung terlebih dahulu luas dari ruangan yang akan dibangun oleh Pak Ali. Yang pertama, kamar tidur utama, ini luasnya adalah 12, 4 dikalikan 3. Kemudian kamar tidur anak, luasnya adalah 9. Ruang tamu, luasnya adalah 5 kali 3, yaitu 15. Ruang makan, luasnya adalah 3 kali 3, atau 9. Dapur, luasnya adalah 9. Garasi mobil, 15. Kemudian untuk kamar mandi, ini adalah 2,5 kali 1,5, kemudian kita kalikan 2. Ini artinya memerlukan 7,5 meter persegi untuk 2 buah kamar mandi. Untuk gudang luasnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita jumlahkan luas dari seluruh ruangan yang akan dibangun oleh Pak Ali. Kita lihat 12 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 7,5 dan ditambah 6, ini hasilnya adalah 82,5. Padahal luas tanahnya adalah 1 ar ini sama dengan 100 meter persegi. Artinya Pak Ali punya luas tanah 100 meter persegi dan luas bangunannya adalah 82,5 meter persegi. Artinya masih ada sisa tanah 100 dikurangi 82,5 adalah 17,5 meter persegi. Nah, di sini Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi ini untuk halaman. Artinya digunakan untuk halaman 15 meter persegi. Artinya tanah yang dibuat Pak Ali, tanah yang dibangun oleh Pak Ali sebesar 100 meter persegi ini dengan luas bangunan 82,5 meter persegi masih bisa digunakan untuk membuat halaman dengan luas 15 meter persegi. Artinya, jawaban dari apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Jawabannya adalah yang A. Ya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi sehingga masih cukup digunakan untuk membangun halaman yang luasnya 15 meter persegi. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal AKM numerasi dengan topik geometri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.